Selamat sore semuanya. Perkenalkan saya Oktaviani dari kelompok 6. Sore ini kami akan melakukan presentasi dengan topik performance management. Apa itu performance management? Performance management adalah proses sistematis yang digunakan oleh organisasi untuk meningkatkan kinerja karyawan dan mencapai tujuan bisnisnya. Ini melibatkan perencanaan, pemantauan, evaluasi, dan pengembangan kinerja individu serta tim dalam organisasi. Tujuan utama dari manajemen kinerja adalah untuk memastikan bahwa karyawan bekerja secara efektif dan efisien dalam mencapai tujuan organisasi. Peran penting performance management. Yang pertama adalah meningkatkan produktivitas karyawan. Manajemen kinerja membantu meningkatkan produktivitas karyawan dengan menyediakan tujuan yang jelas, umpan balik yang teratur, dan pengembangan keterampilan yang tepat. Yang kedua, pengembangan karyawan. Manajemen kinerja membantu dalam mengidentifikasi kebutuhan pengembangan karyawan, baik dari segi keterampilan teknis maupun keterampilan manajerial. Yang ketiga, mengarahkan perilaku dan kinerja. Manajemen kinerja membantu mengarahkan perilaku karyawan sesuai dengan visi misi dan nilai-nilai perusahaan. Yang keempat, mendorong inovasi dan perubahan. Manajemen kinerja yang efektif mendorong inovasi dan perubahan dalam organisasi dengan memberikan insentif kepada karyawan untuk berpikir secara kreatif. Yang kelima, meningkatkan kepuasan dan keterlibatan karyawan. Manajemen kinerja yang baik dapat meningkatkan kepuasan dan keterlibatan karyawan dengan memberikan pengakuan atas kontribusi mereka. Yang keenam, pengambilan keputusan yang informatif. Manajemen kinerja menyediakan data dan informasi yang berharga bagi manajemen untuk mengambil keputusan yang tepat. Komponen manajemen kinerja, yaitu yang pertama penetapan tujuan. Sebagai proses awal dalam manajemen kinerja adalah penetapan tujuan jelas dan terukur untuk karyawan dan tim. Yang kedua adalah umpan balik atau feedback. Pentingnya memberikan umpan balik secara teratur kepada karyawan mengenai kinerja mereka. Yang ketiga, evaluasi kinerja. Proses penilaian dan evaluasi kinerja karyawan secara objektif berdasarkan tujuan yang telah ditetapkan dan kriteria kinerja yang telah disepakati sebelumnya. Evaluasi kinerja dapat dilakukan secara berkala. Yang keempat, pengembangan karyawan. Selain mengevaluasi kinerja, manajemen kinerja juga melibatkan pengembangan karyawan melalui pelatihan, pembinaan, atau pengalihan tanggung jawab. Yang kelima, penghargaan dan pengakuan. Mendorong motivasi dan keterlibatan karyawan dengan memberikan penghargaan dan pengakuan atas pencapaian yang luar biasa. Yang keenam, perencanaan karir. Yaitu manajemen kinerja juga melibatkan perencanaan karir untuk karyawan yang melibatkan identifikasi tujuan karir dan kebutuhan pengembangan. Tahapan utama proses manajemen kinerja, yaitu yang pertama penetapan tujuan atau goal setting. Langkah pertama dalam proses manajemen kinerja adalah penetapan tujuan yang jelas dan terukur untuk setiap karyawan atau tim. Tujuan ini harus spesifik, terukur, dapat dicapai, relevan, dan terbatas waktu. Yang kedua, perencanaan kinerja atau performance planning. Setelah tujuan ditetapkan, perlu dilakukan perencanaan kinerja untuk menentukan strategi dan tindakan yang diperlukan untuk mencapai tujuan tersebut. Yang ketiga, pemantauan kinerja, performance monitoring. Pemantauan kinerja dilakukan secara teratur untuk mengukur kemajuan karyawan dalam mencapai tujuan mereka. Pemantauan kinerja dapat dilakukan melalui pertemuan rutin, evaluasi proyek, atau melalui sistem pelaporan kinerja. Yang keempat, evaluasi kinerja atau performance appraisal. Evaluasi kinerja adalah proses penilaian formal yang dilakukan untuk mengevaluasi pencapaian kinerja terhadap tujuan yang telah ditetapkan. Yang kelima, umpan balik dan pembinaan atau feedback and coaching. Memberikan umpan balik yang jelas dan konstruktif kepada karyawan adalah bagian penting dari proses manajemen kinerja. Selain umpan balik,
Pembinaan juga dapat diberikan untuk membantu karyawan mengembangkan keterampilan dan kompetensi yang diperlukan untuk mencapai tujuan mereka. Yang keenam, penghargaan dan pengembangan atau rewards dan development. Proses manajemen kinerja juga melibatkan memberikan penghargaan atas pencapaian yang luar biasa dan memberikan pengakuan kepada karyawan yang berkinerja tinggi. Metode penetapan tujuan SMART. Yang pertama adalah spesifik. Tujuan haruslah spesifik dan terfokus. Hal ini berarti tujuan harus jelas dan identifikasi aktivitas atau hasil yang diinginkan dengan tepat. Yang kedua, terukur atau measurable. Tujuan harus dapat diukur secara kuantitatif atau kualitatif, sehingga kemajuannya dapat dievaluasi. Yang ketiga, dapat dicapai atau achievable. Tujuan harus realistis dan dapat dicapai oleh individu atau tim yang bertanggung jawab. Yang keempat, relevan. Tujuan harus relevan dengan visi, misi, dan tujuan organisasi secara keseluruhan. Mereka harus mendukung strategi dan kepentingan jangka panjang perusahaan. Yang kelima, terbatas waktu. Tujuan harus memiliki batas waktu yang jelas untuk mencapainya. Batas waktu ini memberikan fokus dan memberikan tekanan positif untuk mencapai tujuan tersebut tepat waktu. Untuk selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya, Laura. Terima kasih. Dan selanjutnya adalah umpan balik atau feedback. Strategi memberikan umpan balik yang efektif kepada karyawan adalah sebagai berikut. Yang pertama, jadwalkan pertemuan umpan balik yang teratur. Tetapkan waktu secara berkala untuk memberikan umpan balik kepada karyawan, baik dalam bentuk pertemuan, 1-1 atau sesi ulasan kinerja. Jadwal ini dapat berupa pertemuan bulanan, kuartalan, atau pertemuan tahunan, tergantung pada kebutuhan setiap kinerja perusahaan. Dan yang kedua, berikan umpan balik yang spesifik dan jelas. Saat memberikan umpan balik, pastikan untuk menyampaikan pesan secara jelas dan spesifik, hindari umpan balik yang bersifat ambigu. Dan yang ketiga adalah bersifat konstruktif dan positif. Pastikan umpan balik Anda bersifat konstruktif dan mendukung perkembangan para karyawan. Fokuskan pada perbaikan yang dapat dilakukan dan berikan saran atau solusi untuk mengatasi tantangan. Dan yang keempat adalah berkaitan dengan tujuan dan kinerja. Hubungkan umpan balik dengan tujuan dan kinerja karyawan dan diskusikan pencapaian mereka terhadap tujuan yang akan mendatang. Yang kelima adalah dengarkan secara aktif. Berikan kesempatan kepada karyawan untuk berbicara dan menyampaikan pandangan mereka. Dengarkan dengan penuh perhatian, praktikan, dan keterbukaan. Dan jadikan umpan balik sebagai dialog dua arah. Dan yang kelima adalah gunakan pendekatan berbasis fakta. Jelaskan umpan balik Anda dengan menggunakan data dan bukti konkret. Rujuk pada hasil kinerja, prestasi, atau contoh perilaku spesifik yang mendukung umpan balik tersebut. Dan selanjutnya adalah berikan umpan balik secara langsung. Segera berikan umpan balik setelah kejadian terjadi atau perilaku teramati. Hindari menunda-nunda memberikan umpan balik karena hal ini dapat menurunkan efektivitasnya dan mengurangi dampak pada karyawan. Dan yang terakhir adalah dorong perkembangan dan tindakan. Setelah memberikan umpan balik, ajak karyawan untuk merencanakan tindakan atau perkembangan selanjutnya. Diskusikan strategi yang dapat mereka terapkan untuk meningkatkan kinerja mereka dan dukung mereka dalam mencapai tujuan tersebut. Dan selanjutnya adalah metode evaluasi kinerja. Yang pertama adalah penilaian dari atasan secara langsung atau supervisor evaluation. Metode ini melibatkan penilaian kinerja karyawan oleh atasan langsung mereka. Atasan langsung mengevaluasi kinerja karyawan berdasarkan observasi langsung, interaksi sehari-hari, pencapaian target, dan kontribusi terhadap tim atau proyek. Dan yang kedua ada penilaian oleh rekan kerja atau peer evaluation. Karyawan dinilai oleh rekan kerja sebaya atau anggota tim mereka. Rekan kerja memberikan umpan balik tentang kinerja karyawan termasuk kerjasama, kontribusi terhadap tim, dan kemampuan interpersonal. Dan yang ketiga ada penilaian oleh bawahan atau subordinate evaluation. Kinerja manajer atau pemimpin dievaluasi oleh bawahan atau anggota tim yang mereka pimpin. Bawahan memberikan umpan balik tentang kepemimpinan, dukungan, dan pengaruh manajer terhadap kinerja tim. Dan selanjutnya adalah penilaian oleh klien atau pelanggan, customer evaluation. Kinerja dinilai oleh karyawan, klien atau pelanggan yang dilayani oleh mereka. Dan
Selanjutnya adalah penilaian 360 derajat atau 360 degree feedback. Metode ini menggabungkan berbagai sumber umpan balik termasuk atasan langsung, rekan kerja, bawahan, dan pelanggan. Karyawan menerima umpan balik dari berbagai perspektif untuk mendapatkan gambaran komprehensif tentang kinerja mereka. Dan selanjutnya ada penilaian berbasis kinerja atau performance-based assessment. Kinerja karyawan ini dievaluasi berdasarkan pencapaian target atau indikator kerja kunci yang telah ditetapkan sebelumnya. Evaluasi dilakukan dengan membandingkan hasil kinerja aktual dengan standar yang telah ditetapkan. Dan yang terakhir ada penilaian berbasis kompetensi atau competency-based assessment. Kinerja dievaluasi berdasarkan perkembangan dan penerapan keterampilan, pengetahuan, dan perilaku yang relevan dalam peran atau posisi karyawan. Dan yang terakhir ada penilaian berbasis proyek atau project-based assessment. Kinerja dievaluasi berdasarkan kontribusi dan hasil kerja pada proyek-proyek tertentu yang telah diselesaikan oleh para karyawan. Penilaian ini dilakukan berdasarkan pencapaian tujuan proyek, kualitas hasil kerja, dan kemampuan manajemen proyek. Selanjutnya ada strategi untuk memberikan pelatihan, pembinaan, dan pengembangan kepada karyawan. Yang pertama adalah dengan mengidentifikasi kebutuhan pengembangan. Mulailah dengan mengidentifikasi kebutuhan pengembangan karyawan melalui proses evaluasi kinerja, umpan balik dari atasan dan rekan kerja, serta analisis gap keterampilan yang dibutuhkan untuk mencapai tujuan individu dan organisasi. Yang kedua adalah rencanakan program pelatihan yang tepat. Berdasarkan kebutuhan pengembangan yang diidentifikasi, rancang program pelatihan yang sesuai. Program ini bisa mencakup pelatihan teknis, pengembangan kepemimpinan, keterampilan interpersonal, atau pelatihan untuk menggunakan alat atau sistem. Dan yang ketiga, gunakan berbagai metode pilihan pelatihan. Gunakan berbagai metode pelatihan seperti pelatihan dalam kelas, pelatihan online, workshop, seminar, mentoring, atau pembelajaran berbasis proyek. Dan yang keempat adalah sesuaikan dengan gaya pembelajaran. Pertimbangkan gaya pembelajaran individu atau karyawan saat merancang program pelatihan ini. Beberapa karyawan mungkin lebih responsif terhadap pendekatan secara visual, sementara yang lain mungkin lebih suka pembelajaran praktis atau pengalaman secara langsung. Dan selanjutnya adalah bentuk kemitraan dengan pihak eksternal. Jalin kemitraan penyedia pelatihan eksternal atau lembaga pendidikan untuk menyediakan akses pelatihan yang lebih spesifik dan terkini. Ini dapat mencakup seminar industri, khusus sertifikasi atau program pelatihan khusus. Dan berikan pembinaan atau mentoring. Selain pelatihan formal, berikan kesempatan kepada karyawan untuk mendapatkan pembinaan dan mentoring dari rekan kerja atau manajer yang sudah berpengalaman. Pembinaan pribadi ini dapat membantu karyawan untuk mengembangkan keterampilan mereka dan memecahkan masalah yang dapat dilihat dalam lingkungan kerja mereka. Dan memberikan kesempatan praktik lapangan. Dukung pengembangan karyawan melalui kesempatan untuk berlatih dan mengimplementasikan keterampilan baru dalam konteks kerja nyata. Ini dapat mencakup proyek-proyek khusus, rotasi pekerjaan, atau partisipasi dalam tim lintas fungsional. Evaluasi dan umpan balik berkelanjutan. Setelah pelatihan selesai, berikan evaluasi dan umpan balik. Hasil dari kemajuan mereka atau dari rekan kerja atau manajer yang sudah berpengalaman. Dan yang selanjutnya adalah promosikan budaya pembelajaran. Bangun budaya organisasi dan mendukung pembelajaran dan pengembangan para karyawan. Berikan penghargaan dan pengakuan atas upaya perkembangan mereka yang sudah dilakukan dan dorong kolaborasi dan berbagi pengetahuan di antara tim. Selanjutnya adalah tantangan dalam manajemen kinerja, yaitu ketidakcocokan antara tujuan individu dan tujuan organisasi, kesulitan memberikan umpan balik yang konstruktif, dan masalah dalam mengevaluasi kinerja secara objektif. Dan yang terakhir ada strategi mengatasi tantangan. Ada 3 strategi untuk mengatasi tantangan yang dapat ditemukan dalam lingkungan kerja, yaitu komunikasi yang terbuka dan jelas, pengembangan keterampilan manajerial sebagai manajer, dan penggunaan teknologi untuk mendukung proses manajemen kinerja. Sekian dari kami, terima kasih. Apabila ada pertanyaan, silakan.